wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu sehat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar tema 5 subtema 1 tentang ekosistem. Sebelum kita belajar, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan belajar hari ini adalah menjelaskan pengertian ekosistem, menjelaskan komponen ekosistem, mengidentifikasi jenis-jenis ekosistem, dan menentukan pokok pikiran pada teks non-fiksi. Baiklah, sekarang Ibu ingin bertanya, apa di halaman rumah kalian ada taman? Apa yang ada di taman? Ya, di taman ada tanaman hias seperti pohon mawar dan anggrek, ada kupu-kupu yang sedang berterbangan, ada kolam yang berisi ikan-ikan kecil, dan sebagainya. Siapa yang menciptakan semua itu? Tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langit, bumi, serta segala sesuatu yang ada di dalamnya termasuk kita semuanya merupakan ciptaan Allah yang Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 60 yang artinya, bukankah Dia Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang menurunkan air dari langit untukmu? Lalu kamu tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah. Kamu tidak akan mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Taman merupakan salah satu contoh ekosistem. Tahukah anak-anak apa itu ekosistem? Mari kita perhatikan penjelasan berikut. Ini adalah contoh sebuah taman. Mari kita amati apa yang ada di taman ini. Ada pohon, kupu-kupu, ikan, rumput, dan kucing. Itu semua merupakan komponen biotik, yaitu semua makhluk hidup atau yang bernyawa pada suatu lingkungan. Selain itu, ada tanah, batu, air, udara, dan cahaya matahari yang disebut komponen abiotik, yaitu segala benda tak hidup atau benda mati pada suatu lingkungan. Komponen biotik dan biotik serta komponen biotik dan abiotik saling berinteraksi membentuk suatu ekosistem. Jadi, ekosistem adalah interaksi yang terjadi antara komponen biotik dan biotik serta komponen biotik dan abiotik dalam suatu lingkungan. Berdasarkan penjelasan tadi, dapat diketahui bahwa komponen ekosistem ada dua, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Dalam suatu ekosistem, terdapat satuan organisasi kehidupan yang terdiri atas individu, populasi, dan komunitas. Coba lihat, ada seekor kupu-kupu dan seekor burung. Masing-masing hewan tersebut adalah satu atau disebut individu. Individu adalah satu makhluk hidup. Wah, sekarang kupu-kupunya bertambah banyak. Kumpulan kupu-kupu ini atau kumpulan makhluk hidup sejenis yang hidup pada tempat dan waktu yang sama disebut populasi. Di taman terdapat populasi kupu-kupu, populasi burung, dan populasi ikan. Berbagai populasi yang hidup pada suatu lingkungan dan saling berinteraksi disebut komunitas. Bagaimana hubungan antara individu, populasi, dan komunitas dalam ekosistem? Mari kita amati penjelasan berikut. Individu membentuk populasi. Kumpulan populasi membentuk komunitas. Interaksi antara individu, populasi, dan komunitas sebagai komponen biotik berinteraksi dengan komponen abiotik membentuk ekosistem. Di sini ada dua gambar. Masya Allah, indah sekali ya pemandangan kedua gambar ini. Ini adalah taman yang tadi sudah kita bahas. Dan ini adalah pemandangan bawah laut. Mari kita amati perbedaan keduanya. Pohon, rumput, ikan, air, batu-batuan yang ada di taman merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, manusia menatanya sedemikian rupa di halaman rumah sehingga menjadi sebuah taman yang indah. Karena itu, taman disebut dengan ekosistem buatan karena dibentuk dan dibuat oleh manusia. Sedangkan laut, Allah ciptakan tanpa campur tangan manusia.
dan terbentuk secara alami. Karena itu, laut disebut ekosistem alami. Sekarang, coba kalian sebutkan ekosistem lain yang pernah kalian lihat atau pernah kalian kunjungi. Manakah di antara ekosistem ini yang termasuk ekosistem alami dan mana yang termasuk ekosistem buatan? Pintar sekali. Yang termasuk ekosistem alami adalah laut, hutan, dan sungai. Yang termasuk ekosistem buatan adalah kebun, sawah, dan akuarium. Sekarang kalian sudah paham kan tentang ekosistem? Selanjutnya kita akan membaca sebuah teks tentang ekosistem. Perubahan ekosistem. Seiring berjalannya waktu, suatu ekosistem akan mengalami perubahan dari kondisi semula. Perubahan yang terjadi pada ekosistem dapat berlangsung dengan cepat maupun lama, atau terjadi secara perlahan-lahan. Perubahan ekosistem yang berlangsung lama dapat terjadi pada daerah yang mengalami letusan gunung. Setelah terjadi gunung meletus, daerah yang terkena menjadi gersang dan tandus. Semua jenis makhluk hidup di daerah tersebut mati. Setelah beberapa saat, tanah akan ditumbuhi oleh tumbuhan perintis, misalnya lumut kerak. Tumbuhan perintis adalah tumbuhan yang mengawali terbentuknya habitat tumbuhan lain. Tumbuhan perintis ini akan menghancurkan batuan dan menggemburkan tanah, sehingga tanah dapat ditumbuhi kembali. Teks yang sudah kita baca tadi ditulis berdasarkan fakta, data, dan hasil pengamatan. Karena itu, teks tersebut termasuk ke dalam teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang ditulis berdasarkan fakta, data, dan hasil pengamatan, bukan merupakan hasil imajinasi manusia. Contoh lain teks non-fiksi adalah teks pelajaran, teks biografi, sejarah, dan lain-lain. Sekarang, mari kita telah kembali teks yang tadi sudah kita baca, kemudian tentukan pokok pikiran yang terdapat pada tiap paragrafnya. Sebelum menentukan pokok pikiran, mari kita mengingat kembali langkah-langkahnya yang telah dipelajari pada tema 1, yaitu pertama membaca paragraf dengan cermat, kedua menentukan kalimat utama pada setiap paragraf, kemudian menentukan pokok pikiran dari kalimat tersebut. Setelah membaca paragraf dengan cermat, kita dapat menentukan kalimat utama pada paragraf pertama, yaitu seiring berjalannya waktu, suatu ekosistem akan mengalami perubahan dari kondisi semula. Pokok pikiran dari kalimat tersebut adalah suatu ekosistem akan mengalami perubahan. Kalimat utama pada paragraf kedua yaitu setelah terjadi gunung meletus, daerah yang terkena menjadi gersang dan tandus. Pokok pikiran dari kalimat tersebut adalah keadaan setelah terjadi gunung meletus. Anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Bagaimana, sudah paham semua? Alhamdulillah. Sekarang mari kita simpulkan pembelajaran kita. Ekosistem adalah interaksi yang terjadi antara komponen biotik dan biotik serta komponen biotik dan abiotik dalam suatu lingkungan. Komponen ekosistem ada dua, komponen biotik yaitu makhluk hidup dan komponen abiotik yaitu makhluk tak hidup atau benda mati. Jenis ekosistem ada dua, ekosistem buatan yaitu ekosistem yang dibuat oleh manusia dan ekosistem alami adalah ekosistem yang diciptakan oleh Allah terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Teks non-fiksi adalah teks yang ditulis berdasarkan fakta, data, dan hasil pengamatan bukan merupakan hasil imajinasi manusia. Anak-anak, demikianlah belajar kita hari ini. Ingat selalu pesan ibu, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, dan selalu memakai masker. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.